Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ketemu lagi dengan saya dalam pembahasan mengenai cara menulis atau cara melakukan penelitian. Dalam video ini saya akan mengulas atau memberikan informasi atau pengetahuan buat kalian semua gimana caranya membuat rumusan masalah dalam suatu penelitian. Sebelum melakukan penelitian maka harus menentukan rumusan masalah yang akan dilakukan dalam kajian penelitian tersebut. Nah, ini saya akan menjelaskan satu persatu nanti. Semoga memberikan manfaat buat kalian. Oke, lanjut. Latar belakang. Saya awali dengan latar belakang dulu toh. Di dalam latar belakang itu seharusnya kalian sudah mencantumkan pertanyaan inti dari masalah yang akan kalian selesaikan dalam penelitian tersebut. Dan pertanyaan yang muncul dalam latar belakang itu harusnya hanya menjawab satu pertanyaan saja. Nah, ulasan latar belakang itu hanya menjawab satu pertanyaan saja, yaitu kenapa penelitian tersebut kok penting dan harus dilakukan. Isi latar belakang adalah seperti itu, menjawab pertanyaan kenapa penting dilakukan penelitian. Ada beberapa alasan, nah ini bisa kalian sampaikan di dalam latar belakang. Yang pertama, alasan karena isu itu baru, isunya baru, atau bahkan isunya juga sudah isu lama, tapi masih butuh penyelesaian. Dan tolong usahakan ketika menjelaskan mengenai latar belakang dengan alasan yang ini, usahakan cantumkan data secara statistik, atau kalau nggak data secara statistik ya fakta-fakta yang terjadi yang nantinya mengarah pada masalah yang akan dibahas oleh peneliti. Misalkan mengenai penelitian tentang fenomena intoleransi di Indonesia. Nah, cantumkan di latar belakang, cantumkan fakta-fakta data secara statistik gimana tingkat pemahaman toleransi yang ada di Indonesia atau perbedaan-perbedaan agama yang ada di daerah-daerah di Indonesia itu seperti apa secara data statistik. Di mana agama Islam itu banyak, di mana daerah yang banyak agama Katolik, di mana daerah yang banyak agama Hindu, Buddha. Nah, coba paparkan itu sebagai langkah awal atau dasar awal untuk nanti mengantarkan kepada permasalahan seperti itu. Alasan yang kedua, coba perlihatkan tentang gap pengetahuan atau knowledge gap. Ini saya sebut sebagai knowledge gap. Menunjukkan ke arah teori yang nanti alasan ini yang kalian sampaikan di dalam latar belakang itu arahnya berkaitan dengan teori, di mana ada studi yang belum selesai, ada kajian yang belum selesai sebelumnya, sehingga masih butuh penjelasan lanjutan. Nah, ini bisa juga menjadi alasan kenapa kok penelitian itu penting dan disampaikan di dalam latar belakang seperti itu. Dan ini seperti mencari potongan puzzle ya, karena kan riset tema itu sudah ada, isu itu sudah pernah diangkat oleh peneliti yang lain. Namun kalian sebagai peneliti dengan isu yang sama itu ingin melengkapi dari isu tersebut yang bahasan-bahasan yang belum dibahas atau belum dipaparkan oleh peneliti sebelumnya, dan itu bisa kalian paparkan di dalam latar belakang. Seperti itu. Nah, kemudian coba rumuskan atau telaah cermati mana objek material dan mana objek formalnya. Dengan memahami mana objek material dan mana objek formal, maka bisa mendapatkan apakah isu tersebut itu merupakan suatu isu yang baru dan perlu untuk diteliti atau enggak. Itu juga menjadi salah satu alasan yang bisa kalian sampaikan di dalam latar belakang. Seperti itu ya.
Kalau kalian menjelaskan, bisa memahami mana objek material dan mana objek formal. Nah, masuk cara membuat rumusan masalah dari isu yang sudah kalian paparkan, pentingnya dan menariknya isu tersebut yang sudah dipaparkan dalam latar belakang. Selanjutnya rumuskan dalam bentuk suatu pertanyaan-pertanyaan. Nah, sebelum ke pertanyaan-pertanyaan ini, saya menekankan bahwa dalam suatu penelitian sebenarnya hanya satu pertanyaan inti atau problem yang ingin digali dalam suatu penelitian itu hanya satu. Terus kalau ada pertanyaan, loh, tapi di dalam penelitian, skripsi, tesis itu kok di rumusan masalah pertanyaannya ada 2 atau 3, bahkan juga ada yang 4. Nah itu kok gimana kok tadi bilangnya cuma 1? Nah, saya akan menjawab itu bahwa pertanyaan-pertanyaan yang jumlahnya ada 2, 3, 4 itu merupakan turunan dari permasalahan inti. Seperti itu. Sehingga sebelum kalian menyusun pertanyaan-pertanyaan, kalian harus tahu dulu masalah inti yang akan kalian bahas, yang akan kalian selesaikan, itu masalah intinya apa. Kalau sudah mendapatkan masalah inti, baru turunkanlah dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan. Entah 1, entah 2, entah 3, dan seterusnya. Nah, ini saya memberikan contoh pertanyaan, ada pertanyaan 1, pertanyaan 2, dan pertanyaan 3, seperti itu. Namun ya bisa perlu dipahami juga kalau itu penelitiannya sudah penelitian orang yang advance, orang yang sudah punya pengalaman banyak dalam dunia penelitian, maka isu diangkat itu bukan berdasarkan ketidaktahuan ya, tapi berdasarkan dari keraguan-raguan. Dengan cara apa kok bisa mengatakan bahwa mereka itu bukan karena tidak tahu tapi ragu, karena mereka sudah melakukan studi literatur. Para peneliti-peneliti yang sudah advance itu pasti membahas mengenai isu-isu tersebut, isu-isu tertentu itu berdasarkan dari hasil telaah literatur atau literatur review. Dan mereka, para peneliti itu sudah mengetahui permasalahannya, tapi masih ingin menguji ulang atau ingin menjelaskan lebih lanjut dari isu yang pernah dipaparkan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Dan problem dalam masalah inti, problem dalam masalah suatu penelitian, itu bentuklah menjadi problem yang umum yang akan dijawab oleh peneliti dan diturunkan dalam bentuk pertanyaan. Nah, bentuk pertanyaannya kayak gimana? Bentuk pertanyaannya di sini saya jelaskan bahwa ada yang menggunakan dengan bentuk pertanyaan apa. Yang kedua, bentuk pertanyaan bagaimana. Dan yang ketiga, bentuk pertanyaan mengapa. Nah, mengambil bentuk pertanyaan-pertanyaan yang berbeda-beda ini itu juga ada implikasinya ya. Itu perlu dipahami juga. Jangan asal membuat pertanyaan tanpa memahami apa implikasi kalau menggunakan kata apa, kata bagaimana, dan mengapa. Kalau menggunakan pertanyaan apa, itu arahnya nanti berarti kalian menjawab dengan cara deskriptif. Kalau bagaimana, kalian menjawab pertanyaan bagaimana itu, yaitu ingin mengulas mengenai makna atau pemahaman dari isu tertentu yang kalian angkat. Kalian menggali gimana proses pemaknaan dan pemahaman dalam isu tersebut. Nah, kalau kalian memunculkan pertanyaan dengan kata mengapa, berarti implikasinya kalian harus mencari, mengungkap akar permasalahan, akar dari pemahaman itu muncul. Pemahaman ketika melakukan wawancara, misalkan kata melakukan wawancara, ada pemahaman tertentu yang disampaikan oleh seorang informan atau responden itu. Nah, peneliti bukan hanya sekedar berhenti di situ, tapi mencari gimana akar pemahaman kok si informan menyampaikan seperti itu. Gimana akarnya, sejarahnya, prosesnya gimana sampai membentuk pemahaman seperti itu. Nah, itu bisa diwakili dengan kata pertanyaan mengapa. Ya, dan
bentuk pertanyaan-pertanyaan tadi itu bisa direspon atau bisa dibuat kerangka nanti sebagai acuan ketika membuat suatu metode penelitiannya. Nah, metode penelitian ini jangan dikira ya metode rumusan masalah itu nggak ada keterkaitan. Ini sangat terkait bahwa kalau kalian sudah menentukan bentuk pertanyaan-pertanyaan dalam rumusan masalah, maka itu menjadi pijakan awal untuk membuat metodenya. Metode yang digunakan seperti apa ketika melakukan penelitian tersebut berdasarkan dari rumusan masalah yang sudah didapatkan atau pertanyaan-pertanyaan dalam rumusan masalah tersebut. Nah, 3 bentuk pertanyaan tadi itu bersifat deskriptif, kritis, bahkan juga transformatif. Bentuk kata apa, mengapa, bagaimana itu punya implikasi masing-masing, yaitu apa itu ke arah deskriptif, lalu bagaimana ke arah kritis, yaitu mencari makna setiap apa yang didapatkan baik dalam observasi maupun wawancara. Kalau bentuk pertanyaan mengapa, berarti kalian ingin mencoba melihat transformasi perbedaan pemahaman akar dari awal mula pemahaman sampai terbentuknya pemahaman di dalam penelitian fenomena yang ada di isu yang kalian angkat itu. Nah, itu implikasinya itu ya, itu coba diperhatikan ketika membuat rumusan masalah, harus perhatikan itu karena banyak juga yang belum memahami mengenai ini, membuat rumusan masalah ya asal aja, ada yang mengapa, bagaimana apa, tapi jawaban-jawaban dari pertanyaan itu tidak mengarah sesuai dengan bentuk pertanyaan yang diambil seperti itu. Ini contohnya, ini saya berikan contoh umumnya tentang fakta tingginya angka pernikahan dini. Nah, fakta tingginya angka pernikahan dini itu tidak hanya memperlihatkan persoalan dalam kehidupan para remaja, akan tetapi juga menjadi tanda dari kompleksitas persoalan dalam keluarga dan masyarakat. Sejalan dengan pengertian tersebut, maka ada satu masalah utama yang harus dikaji oleh peneliti dengan seksama. Yakni apa? Nah, peneliti dengan fakta tadi, fakta dasar data tentang tingginya pernikahan dini, masalah yang akan dibahas itu tentang kenapa sih pernikahan dini kok cenderung terjadi dalam keluarga miskin pedesaan. Nah, dari fakta-fakta tadi mendapatkan bahwa banyak data yang mengarah pada pernikahan dini itu terjadi di keluarga-keluarga miskin yang ada di pedesaan. Nah, itu masalah inti yang akan dijawab oleh peneliti. Dari masalah inti tersebut, peneliti menurunkan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan. Contohnya gimana? Nah, pertanyaan yang pertama ini saya turunkan menjadi 3 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana karakteristik remaja yang terlibat dalam pernikahan dini? Atau bagaimana karakteristik keluarga dari para remaja tersebut yang terlibat dalam pernikahan dini? Nah, untuk menjawab tadi kecenderungan keluarga miskin, maka perlu memahami, perlu menggali tentang karakteristik para remaja itu gimana keluarganya, bentuk karakter keluarganya seperti apa. Nah, itu nanti bisa mempengaruhi atau bisa menjawab pertanyaan tentang tingginya pernikahan dini di para keluarga miskin di pedesaan. Pertanyaan yang kedua yaitu bagaimana kondisi ekonomi keluarga. Nah, yang dibidik adalah mencari data gimana perekonomian para keluarga bagi para remaja yang melakukan pernikahan dini itu. Dan pertanyaan yang ketiga yaitu bagaimana merumuskan suatu model intervensi bagi pemecahan masalah pernikahan usia dini. Nah, masuk di pertanyaan akhir ini sebagai hasil dari konklusi untuk mengaitkan antara pertanyaan 1 dan pertanyaan 2, nanti membentuk suatu atau mencari pemahaman yang satu mengenai gimana seharusnya model terhadap permasalahan pemecahan pernikahan dini di para keluarga miskin di pedesaan ini. Baik itu dari faktor keluarga atau dari faktor perekonomiannya, dari karakter keluarganya atau perekonomiannya.
Lalu muncullah pertanyaan untuk membuat model pemecahan masalahnya. Nah, itu 3 pertanyaan turunan dari 1 pertanyaan inti, yaitu tentang pernikahan dini di keluarga miskin pedesaan. Nah, seperti itu ya, cara membuat rumusan masalah itu kayak gitu. Sehingga setelah menonton video saya kali ini, jangan sampai kalian membuat rumusan masalah tanpa mempertimbangkan beberapa hal tadi. Oke, terima kasih. Itu dari saya, semoga memberikan manfaat. Ketemu lagi di video-video tentang nulis penelitian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.